1071. Suara mendesing. Tatapan tajam Zuo Fan bertemu dengan mata Bailey Yulei, membuatnya menggigil dan merasa terancam. Bahwa anak itu benar-benar mempunyai apa yang diperlukan untuk membunuhnya. Bagaimana ini mungkin? Dia mungkin kuat, tetapi hanya di tahap harmoni jiwa. Bagaimana aku bisa merasakan bahaya darinya? Bailey Yulei melirik putra mahkota bertangan satu dan hatinya tenggelam. Bukan hanya ahli harmoni jiwa pada umumnya, atau putra mahkota tidak akan terlalu menderita. Dan ini karena aku datang tepat waktu, atau putra mahkota akan meninggalkan dunia ini. Bailey Yulei balas menatap Zuo Fan, merasa berkonflik. Anak laki-laki itu tidak seperti si bluffer yang Yuyu katakan. Dia tidak dapat dipahami dan sulit untuk dihadapi. Alis Bailey Yulei bergetar, hanya berdiri di sana dan menghadap Zuo Fan saat dia melakukan hal yang sama. Yang lain telah pulih dengan pil Zuo Fan dan setidaknya bisa bergerak sekarang. Mereka meninggalkan zona bahaya ini sambil merawat Chu Qingcheng. Meskipun sekarang tidak jelas apakah Zuo Fan bisa melawan Raja Pedang kali ini. Raja Pedang adalah puncak kekuasaan di wilayah tengah, setingkat dengan Murong Liye dan Ouyang Lingtian. Zuo Fan adalah murid terbaik di negeri ini, bahkan mengolok-olok 10 pangeran di wilayah tengah, tapi dia hanyalah seorang murid. Perjalanannya masih panjang sebelum menghadapi para veteran kawakan ini. Peluang untuk keluar hidup-hidup dari Raja Pedang praktis nihil. Mereka semua khawatir melihat Zuo Fan menghadapi bahaya dengan punggung tegak. Sui Ruoihua teringat bagaimana Zuo Fan menyuruh gadis-gadis itu maju sementara dia menghentikan 500 orang untuk mengikuti mereka, yang akhirnya bertarung sampai mati. Dia menangis saat dia menarik Chu Qingcheng lebih keras. Qingcheng, hari ini sama seperti hari itu. Aku hanya berharap kali ini dia tidak menghilang seperti sebelumnya. Zuo Fan mengerutkan kening ketika yang lain hanya berdiri di sana dan berteriak. Mengapa kamu berdiri di sini? Pergi. Saudara Zuo, kamu telah menyelamatkan hidup kami. Rasa terima kasih ini tidak akan pernah saya lupakan. Ouyang Changqing berbicara dengan tegas dan bangga. Sekarang kamu menghadapi musuh yang kuat dan saya tidak akan membiarkan kamu melakukannya sendirian. Ini tidak benar. Saya bukan pengecut. Kita mungkin tidak banyak membantu, tapi setidaknya kita bisa menyemangati dan berbagi kematian dan kehidupan bersama. Jangan khawatir, saudara Zuo, karena kami ada di belakangmu. Zuo Fan memutar matanya, dikecam oleh orang bodoh yang sombong ini, sambil mengutuk. Apakah kamu gila? Anda tahu Anda tidak membantu, jadi apa gunanya Anda? Aku sudah bilang padamu untuk menyelamatkan Qingcheng dan aku akan berterima kasih. Mengapa kamu tetap mati ketika aku memberikan hidupku? Persetan dengan mati bersamamu. Siapa yang akan menjaga istriku? Oh benar, saudara Zuo, saya tidak seperti Yelin, saya pasti akan memenuhi permintaan Anda. Saya pasti akan membalas budi. Ouyang Changqing mengangguk dan menangkupkan tangannya. Yelin kesal. Apa itu tadi? Apa bedanya kamu? Saudara Zuo mempercayakan istrinya kepadamu, dan apa yang terjadi? Anda membuat musuh membahayakannya dan menyanderanya, tanpa melakukan apapun dengan benar. Saya tidak begitu bisa diandalkan seperti Anda dan akan memenuhi misi saya. Saudara Zuo, aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu hanya tahu cara berjingkrak. Satu-satunya alasan mereka menghentikan kami adalah karena Anda tidak membiarkan kami pergi. Kakak ipar sudah lama aman sekarang. Anda tidak seharusnya menyalahkan begitu saja. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Pikirkan tentang itu. Jika aku bisa menemukanmu, bukankah para pangeran akan menemukanmu suatu saat nanti juga? Aku tadi bilang, Yelin dan Ouyang Changqing seperti musuh alami, bahkan bertarung sampai sekarang dalam situasi serius ini. Zuo Fan melontarkan kata-kata. Mengapa orang-orang bodoh ini selalu berdebat? Sendirian mereka baik-baik saja, tapi bersama-sama mereka menghancurkan segalanya. Bailey Jingtian tertawa melihat mereka bertengkar seperti orang bodoh. Jangan pernah berpikir untuk lari sekarang. Raja Pedang Guntur, pergi. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Bailey Jingtian menunjuk mereka dengan kebencian. Bunuh mereka semua. Saya pasti akan memuji Anda kepada Patriark. Kebisingan di bawah langsung berhenti atas perintahnya. Mereka semua menoleh untuk memperhatikan mereka dengan ketakutan, terutama Bailey Yulei. Zuo Fan juga tampak muram, sedang memikirkan jalan keluarnya. Namun Bailey Yulei tidak terburu-buru mengikuti perintahnya. Bailey Jingtian memulai dan melihat dengan kebingungan. Raja Pedang Guntur, dia adalah penjahat yang diinginkan oleh Patriark. Kenapa sekarang kamu ragu-ragu padahal biasanya kamu ingin sekali menyerang? Bailey Yulei meliriknya dan menggaruk hidungnya. Mata Bailey Jingtian bergerak-gerak, kecurigaan bercokol di hatinya. Suara mendesing. Orang lain kemudian muncul di sini, Bali Yuyu. Oh, kamu, teriak Ouyang Changqing, tetapi melihat Zuo Fan diam. Saudara Zuo, bukankah dia bersamamu? Kenapa dia ada di sana? Zuo Fan hanya menjelaskan siapa dia kepada pemimpinnya karena dia mencuri pedang penyegel surga. Ouyang Changqing,
seorang murid belaka, berada dalam kegelapan. Bailey Yulei menghela nafas, sekarang menemukan alasan yang cocok. Putra mahkota, kamu terluka sekarang dan sebaiknya mundur untuk merawat lukamu. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Mari kita serahkan imbalan besar pada Yuyu, karena suasana hati Patriark sedang buruk saat berada di dekatnya. Jadi begitu, Raja Pedang Guntur sedang menjaga Raja Pedang Hujan Dingin, hahaha. Bailey Jingtian memandang mereka dan matanya bersinar. Baiklah, biarkan Raja Pedang Hujan Dingin yang mengambil pujian. Tapi aku masih ingin menonton saat dia merenggut kepala Zuo Fan dari mayatnya. Bali Yuyu dan Bailey Yulei mengerutkan kening. Bali Yuyu berbicara, Putra Mahkota, Anda adalah bakat berharga yang dibesarkan dengan hati-hati oleh Patriark. Anda perlu menjaga diri sendiri. Dengan luka beratmu, sebaiknya kita segera atasi. Serahkan saja padaku, Saudara Yulei, cepat bawa Putra Mahkota ke tempat aman. Baiklah, Bailey Yulei mengangguk dan bertindak. Bailey Jingtian menjentikkan tangannya untuk menantang. Tidak, saya tidak akan pernah tahu kedamaian kecuali saya melihat Zuo Fan mati. Aku harus melihat bagaimana dia hancur berkeping-keping. Yang mulia, serahkan pada saya. Atau kamu tidak percaya padaku? Bali Yuyu mendengus. Kesehatan putra mahkota penting bagi Patriark. Membahayakanmu hanya agar kami bisa mendapat pujian hanya akan menimbulkan kemarahan dan kemarahannya. Putra mahkota, tolong rawat lukamu segera dan jangan mempersulit kami, atau kami tidak punya pilihan selain bersikeras untuk pergi. Bailey Jingtian meringis. Raja Pedang Hujan Dingin, aku menghargai perhatianmu. Tapi saya harus bersikeras. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Saya akan mengambil tanggung jawab penuh di hadapan Patriark. Putra mahkota tahu betul bagaimana keadaan Patriark, mengejar orang yang melakukan kesalahan. Kamu yakin mengakui saja sudah cukup. Bailey Yulei menatapnya. Saya harap putra mahkota tidak membuat hal ini lebih sulit dari yang seharusnya dalam menjaga diri sendiri. Kami tidak punya pilihan selain bersikeras jika Anda menunda lebih jauh. Anda dipersilakan untuk melaporkan kami kepada Patriark, tetapi kami melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri, dan saya yakin dia akan memahaminya. Mata Bali Jingtian bergetar, menatap Raja Pedang dan kemudian ke Zuo Fan, mengertakkan gigi. Saya tidak akan mengatakan yang terburuk, karena kita semua adalah fondasi klan Bailey dan tidak ingin merusak keharmonisan. Tapi Raja Pedang, kamu perlu mengerti, apakah ini sepadan? Bailey Yulei gemetar dan menghela nafas. Putra mahkota, silakan. Baiklah, aku harap kamu tidak menyesalinya nanti. Bailey Jingtian menjentikkan satu-satunya tangannya dan meludah sebelum terbang. Bali Yulei menatap Bali Yuyu dengan lega lalu mengikutinya. Sekarang, hanya satu Raja Pedang yang tersisa, menunjukkan senyuman aneh kepada Zuo Fan. 1072. Mengambang dengan lembut, seperti angin sepoi-sepoi, Bali Yuyu terus menatap Zuo Fan dengan dingin saat dia mendekat. Yang lain tegang dan mundur selangkah karena khawatir. Bali Yuyu telah bersama Zuo Fan selama beberapa waktu, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Mereka benar-benar bingung apakah haus darah Frigid Rain Sword King itu bersahabat atau antagonis. Mereka tidak bisa memahaminya, sehingga semakin meningkatkan kecemasan mereka. Di sisi manakah wanita ini berdiri? Sambil menghela nafas, Zuo Fan tersenyum sambil melirik ke arah Bailey Yuyu yang mendekat. Dari semua orang, aku tidak pernah menyangka kamu yang akan memihakku saat ini. Apakah kamu buta atau apa? Bagaimana aku berada di sisimu? Narsisis. Berhenti sejenak, Bali Yuyu memelototi Zuo Fan lagi, tapi pipinya sekarang agak kemerahan sementara matanya menyemburkan api. Patriark menginginkan hidupmu yang lemah. Saya datang untuk mengambilnya. Sisanya gemetar, tampak tegang saat mereka menyaksikan dengan hati tercekat. Zuo Fan hanya menggelengkan kepalanya. Kamu pasti sudah membunuhku sekarang jika itu masalahnya, dan tidak memaksa putra mahkota pergi. Dan siapa saudara laki-laki itu, Raja Pedang yang setia? Dia tahu dia melewati Bailey Yutian namun masih setuju untuk membantumu. Meski kakakmu agak lemah lembut, kenapa dia ingin membantumu menyelamatkanku namun tetap mengampuni nyawa putra mahkota? Bukankah dia akan lebih nyaman dengan menyingkirkan saksi bintang itu? Saudara Yulei biasanya terlihat seperti orang yang kasar, tapi sebenarnya dia adalah yang paling ramah di antara kami para Raja Pedang. Putra mahkota adalah pilar klan Bailey dan saudara laki-lakinya tidak bisa begitu saja melihatnya mati. Menatap lebih jauh lagi, Bailey Yuyu akhirnya menghubunginya. Kamu hanyalah jahat. Dia mengambil risiko besar untuk membantumu, namun kamu tetap ingin menggunakannya untuk membunuh musuhmu, saudaranya sendiri. Apakah kamu tidak punya simpati? Murong Sui menganggukkan kepalanya, menatap Zuo Fan dengan penuh kebencian. Ouyang Changqing berdeham. Ahem, saudari Sui, tolong perhatikan situasinya. Saudara Zuo ada di pihak kita. Kematiannya berarti kematian kita juga. Tidak tegas dan berkompromi dalam moral, Murong Sui mengalihkan tatapan tajamnya ke arahnya.
Dia kebalikan dari Zuo Fan, menentang semua yang dia yakini, tetapi dia sekarang harus mengesampingkan semua ini saat dia berjalan bersama iblis dalam situasi seperti ini. Hal ini merupakan akibat dari ketidakberdayaan, karena memiliki hati nurani untuk menginginkan kebaikan yang lebih besar, namun terkadang menjadi sama sekali tidak berdaya untuk tidak melakukan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjaga dirinya agar tidak dirusak oleh iblis ini. Kewaspadaanlah yang mencegah kejahatan. Seperti kata pepatah, kebaikan menang atas kejahatan, tapi hanya karena seseorang mengatakan itu tidak berarti mereka sendiri bukan iblis. Sambil mengangkat bahu, kritik Bali Yuyu langsung tertuju pada Zuo Fan, yang terkekeh. Saya tidak punya banyak simpati untuk dibicarakan, tapi saya tahu bagaimana menghargai kalian berdua yang mempertaruhkan diri untuk membantu saya. Saya pasti akan membalas budi ketika Anda berada dalam kesulitan. Dasar, kamulah yang berada dalam kesulitan. Bali Yuyu menatap tajam ke arahnya, menyangkal kata-katanya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, matanya berbinar. Hari ini kamu membantuku dan kesulitan masih akan datang di masa depan. Hahaha, siapapun, aku pasti akan mengingat bantuanmu. Sekarang, ayo. Zuo Fan berbalik dan memasang wajah muram. Masih ada jarak ke susunan teleportasi. Ayo segera pindah. Seharusnya 15 menit, apalagi kalau kita bergegas. Wu Qingqiu menambahkan. Zuo Fan mengangguk dan melambai ke Bali Yuyu. Yuyu, bawa mereka keluar dari sini. Kamu masih menyuruhku berkeliling seperti pelayan. Bukankah kamu baru saja memutuskan untuk mengikutiku? Zuo Fan mengangkat alisnya dan tersenyum. Sama seperti di jalur karavan, dengarkan perintah saya. Atau kamu bisa mengambil nyawaku seperti yang diperintahkan Baili Yutian, pilihanmu. Kenapa kamu? Bali Yuyu berkonflik, mendengus marah, namun tetap berjalan di depan dan balas membentak mereka. Jangan berlama-lama dan lari. Begitu Raja Pedang lainnya menyadarinya, tidak akan ada jalan keluar. Bali Yuyu melesat ke depan, kata-katanya tidak membawa dendam apapun. Yang lain bingung, tapi kemudian mereka sadar dan bergegas mengejarnya. Ketika mereka melirik Zuo Fan, mereka diliputi keterkejutan dan kekaguman. Ouyang Changqing menepuk bahu Zuo Fan. Saudara Zuo, luar biasa. Anda bahkan memburu dari tim pedang tak terkalahkan, bahkan anggota intinya. Dulu dia dan Baili Jingwei yang melakukan perburuan sejauh ini, dengan Sangguan Feiyun dan Dan Xing berlari ke sisi mereka. Sekarang saudara Zuo telah memenangkan hati Raja Pedang Hujan Dingin, memberikan alasan untuk bangga pada keempat negeri itu. Bagaimana kamu melakukannya? Ketampanan. Zuo Fan menggaruk wajahnya yang melebihi rata-rata. Dia kemudian pergi ke sisi Chu Qingcheng, membantunya dengan Sui Ruoihua untuk bergegas ke susunan teleportasi. Terlihat bagus. Ouyang Changqing mengerutkan kening, menggaruk wajahnya yang sempurna, merenung. Saudara Zuo menggunakan perangkap madu dan berhasil. Bukankah itu berarti sifatku? Apakah ada wanita lain yang menjadi Raja Pedang di area tengah? Sementara itu, putra mahkota Baili Jingtian terbang dengan wajah gelap dengan Baili Yulei mengawasinya seperti elang. 3 orang tiba-tiba muncul dan Baili Jingtian berteriak, Raja Pedang, harap tunggu. Mereka berhenti, yang hanya membuat Baili Yulei mengerutkan kening. Dia melihat tatapan Baili Jingtian dan tahu apa yang dia rencanakan. Dia tidak bisa menjatuhkan sang pangeran sekarang, tidak di depan mereka. Oh, itu putra mahkota dan saudara laki-laki Yulei, kenapa kalian bisa bersama? Ketiganya tampak penasaran. Putra mahkota harus bersama para juniornya dan tidak ada Raja Pedang yang mau membuang waktu bersama mereka. Jadi kenapa? Ketiganya mengamati mereka dan berkata dengan kaget. Putra mahkota, lenganmu. Jangan ingatkan aku. Sambil menghela nafas, Baili Jingtian tampak murung dan kesakitan saat dia menangis. Patriark menginginkan kepala Zuo Fan, kan? Jadi aku dan saudara-saudaraku pergi mengambilnya. Kamu menemukannya. Mereka tersentak dan kemudian melihat ke bawah. Terkutuklah, bukankah itu berarti mereka mendapat semua pujian untuk diri mereka sendiri? Putra mahkota, kalau begitu kamu pasti menang dan mengambil kepalanya. Apakah pangeran lain membawanya ke Patriark sebagai hadiah? Air mata semakin membesar di matanya saat Baili Jingtian menggelengkan kepalanya. Sungguh imbalannya jika bocah itu buas. Semua saudaraku telah mati di tangannya. Bahkan aku kehilangan lengan kananku. Hanya berkat Raja Pedang Guntur aku masih bisa mempertahankan hidupku. Apa? Ketiganya menatap mereka lama-lama, tertegun. Putra mahkota adalah yang terbaik di antara rekan-rekannya, di antara seluruh negeri. Tapi bahkan dengan 9 pangeran lainnya dia tidak bisa mengalahkan anak itu. Murid Gunung Iblis sama sekali tidak normal. Kejutannya singkat dan mata mereka bersinar lagi, kali ini pada Baili Yulei dengan senyum palsu dan menangkupkan tangan. Kalau begitu, saudara Yulei pasti menerima pujiannya, selamat. Patriark pasti akan memberi Anda hadiah yang baik. Mungkin dia bahkan akan membiarkanmu mengamati Sundering Sword selama beberapa bulan dan berlatih.
Kekuatan saudara Yulei akan menjadi yang tertinggi di antara kita, hahaha. Wajah Bailey Yulei merosot ke arah saudara-saudaranya yang bermuka dua ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Saya khawatir Anda salah paham. Bailey Jingtian mengingat kebencian dan kemarahan dari sebelumnya dan melambai. Raja Pedang Guntur begitu mulia sehingga melihatku terluka, ingin membawaku ke tempat yang aman dan pulih. Saya tersentuh oleh dedikasinya untuk melupakan imbalan yang besar. Lalu kepalanya, ketiganya menyala. Dengan seringai keji, putra mahkota menunjuk ke belakang, tatapan sinisnya mengintip ke arah Bailey Yulei. Raja Pedang Hujan Dingin kebetulan ada di sana. Raja Pedang Guntur membiarkan dia mengambil pujian. Tapi anak itu cukup terampil sementara Frigid Rain Sword King telah berada di sekitar anak itu selama beberapa waktu. Dia tidak akan membunuhnya secepat ini. Dia seharusnya bermain dulu. Jika kalian semua. Baiklah, kita akan pergi ke sana sekarang. Ketiganya menganggukkan kepala, memberi hormat dengan tergesa-gesa, dan mereka berangkat ke tempat yang ditunjuk oleh putra mahkota. Bailey Jingtian menyeringai pada Bailey Yulei dengan rasa puas diri yang tak tertahankan. Raja Pedang Guntur, sekarang kamu bisa menjagaku, hahaha. Bailey Yulei mengangguk tak berdaya dan menghela nafas. Yuyu, tanganku terikat. Ketiganya tidak akan melepaskan hadiah seperti itu dengan mudah. Anda sendirian. Jika kamu bersedia memutuskan hubungan dengan klan kami karena anak itu, maka tidak ada yang bisa membantumu. 1073. Cepat, lebih cepat. Apakah kamu siput? Ayo lanjutkan. Bailey Yuyu bagaikan seekor tikus yang dicambuk, menggiring kawanannya sambil mengaum sekuat tenaga. Orang-orang itu melakukan yang terbaik dalam berlari, sambil juga harus menanggung keluhan yang tak henti-hentinya dari perempuan tua itu. Ouyang Changqing adalah orang pertama yang menyerah. Dia adalah murid terbaik di Seabright Sekte, lagi pula, bagaimana dia bisa menderita penghinaan seperti itu? Sayangnya, bahkan dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk benar-benar memarahinya, karena dia adalah Raja Pedang yang setara dengan ayahnya. Saudari, kami terluka. Bisakah Anda melakukannya sedikit lebih lambat? Cobalah untuk di bawah. Kamu mengerti. Bailey Yuyu membentak lebih keras sambil menyemprot sambil berkata. Kelemahanmu membuatmu terluka. Kamu bahkan tidak bisa menahan diri melawan 10 bocah nakal, apa yang telah kamu lakukan selama ini. Sekelompok orang yang ditolak, rakyat jelata, cacing. Bailey Yuyu menjadi semakin menjengkelkan, jika itu mungkin, tidak berhenti melontarkan hinaan dan kritiknya. Ouyang Changqing membuat dirinya kecil dan gemetar, tidak pernah membuka mulut lagi meskipun dia merasa malu. Menurutmu menyalak membantu seseorang semudah itu melawan Bailey Jingtian, orang aneh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tahap Raja Pedang? Lalu lihat usia kita, bisakah kita membandingkannya? Penyihir, cacing, sampah, Kutukan Bailey Yuyu masih sama biadabnya, diceritakan kepada semua orang. Entah itu dorongan atau cambuk, semuanya baik-baik saja selama mereka bergegas. 15 menit bukanlah waktu yang lama dan juga tidak singkat. Tapi Raja Pedang bisa mengejar mereka dalam waktu singkat. Lalu apa yang akan dia lakukan, jika ada yang menemukannya? Jika dia akhirnya melawan mereka, itu berarti mengkhianati klannya, menjadi orang buangan selamanya. Meskipun mengabaikan anak-anak akan menjadi hukuman mati, termasuk Zuo Fan, satu-satunya orang yang tidak bisa dia terima jika dilihatnya mati. Inilah penyebab di balik kecemasannya. Itu hanya berhasil membuat amarahnya semakin tinggi dan melampiaskannya pada mereka dalam bentuk penyihir jahat. Hanya penyihir ini yang menjadi bisu saat dia menatap mata sedingin es Zuo Fan saat lewat. Hanya untuk melanjutkan ejekannya setelah dia beralih ke yang lain. Kekaguman semua orang terhadapnya semakin bertambah. Zuo Fan tidak hanya memburu anak buah pedang tak terkalahkan, tetapi bahkan memiliki Raja Pedang yang siap sedia. Luar biasa. Apakah itu benar-benar hanya kelihatannya saja? Tangan Ouyang Changqing berkedip dan mengeluarkan cermin tangan, fitur tajamnya terpantul di dalamnya. Aku jelas tidak berada di belakang departemen itu, jadi kenapa kakak? Lalu datanglah tamparan Bailey Yuyu entah dari mana, membuatnya terkejut dengan konyol. Untuk apa pria dewasa memandang wajahnya? Kamu lebih buruk dari seorang wanita. Ayo melangkah. Wajah Ouyang Changqing merosot, bahunya merosot, dan kepalanya tertunduk saat dia berperan sebagai anjing yang baik. Yang lain mencibir dan Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Orang ini benar-benar badut. Suara mendesing. Bailey Yuyu membeku saat itu, wajahnya menjadi gelap. Zuo Fan mengerutkan kening, menoleh ke belakang untuk berteriak padanya. Yuyu, suruh mereka berdua pergi. Zuo Fan memberi isyarat pada Chu Qingcheng dan Sui Ruoihua. Bagaimana denganmu? Bailey Yuyu mengerti maksudnya, hanya membuatnya semakin khawatir. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Qingcheng adalah orang yang tidak akan pernah bisa aku lepaskan. Dan aku tidak mempercayai orang lain di Qingcheng selain kakak perempuan Sui. Anda harus mengambilnya dan saya akan merasa nyaman.
Saya kemudian akan pergi ke Laut Utara di mana mereka akan kesulitan menemukan saya. Tatapan tajam Chu Qingcheng memasuki pandangan Bali Yuyu dengan perasaan yang rumit. Dia menoleh ke Zuo Fan dengan ragu-ragu. Yuyu, kamu meninggalkan Baili Yutian untuk menyelamatkanku. Saya benar-benar tersentuh. Aku minta maaf karena memberitahumu bahwa aku tidak membutuhkanmu. Sekarang aku benar-benar membutuhkanmu untuk membawa istriku ke tempat yang aman. Zuo Fan menatap matanya saat dia berbicara. Kamu tahu bahwa tetap tinggal tidak akan membantu menghalangi mereka bertiga. Apalagi, apakah Anda memang ingin memakai stigma pengkhianat? Anda datang untuk membantu saya dan tidak ingin melihat Anda menderita karenanya. Sebaiknya Anda tidak bertemu dengan mereka. Ambil contoh gadis-gadis itu, saya punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Apa kamu tidak percaya padaku setelah semua yang kita lalui? Bali Yuyu mengertakkan gigi lalu meraih Chu Qingcheng dan Sui Ruoihua. Dia menembak langsung ke susunan teleportasi. Suaranya bergema dari belakang. Pastikan kamu tidak mati. Hei, kenapa kakak pergi? Ouyang Changqing berkedip, menanyakan Zuo Fan apa yang terjadi. Zuo Fan tersenyum. Kamu tidak dapat merasakannya karena kamu terluka. Kami merasakan 3 kehadiran kuat menyerbu. Mereka pastilah 3 Raja Pedang. Dia membantuku karena persahabatan kami, tapi dalam kegelapan. Dia tidak bisa ditemukan oleh yang lain jadi aku menyuruhnya membawa gadis-gadis itu ke tempat yang aman. Saudara Zuo, bagaimana dengan kita? Ouyang Changqing terkejut, matanya sebesar piring. Zuo Fan mengejek sambil menunjuk dirinya sendiri dengan percaya diri. Apakah kamu tidak memilikiku? Kamu bisa melawan Raja Pedang. Saya sendiri. Tidak, tapi saya datang lebih dari siap dalam perjalanan ke utara ini. Aku bahkan punya cara untuk menghadapi orang bodoh itu, pedang tak terkalahkan. Mata Zuo Fan berkilat, berbalik dan melihat ke atas dengan wajah galak. Belum lagi, target mereka adalah aku. Tidak ada jalan keluar sekarang. Suara mendesing. 3 sosok muncul di langit, kekuatan Raja Pedang menyelimuti mereka semua dan membuat mereka menggigil. Hanya Zuo Fan yang masih tenang, dengan seringai mengejek di wajahnya. Kudengar 5 Raja Pedang Baili masing-masing luar biasa. Saya telah bertemu Raja Pedang Guntur dan Raja Pedang Hujan Dingin, maka Anda pastilah Raja Pedang Tempes, Raja Pedang Awan, dan Raja Pedang Infernal. Hahaha, Tuan Zuo, sudah lama tidak bertemu. Kami semua rukun tetapi sekarang tampaknya Anda menjadi target kami. Bagaimana keadaannya berubah, hahaha. Mereka menangkupkan tangan ke arah Zuo Fan dan tertawa, meskipun mata mereka berbinar, melihatnya hanya sebagai permata yang berkilauan. Tuan Zuo, kami mendengar bahwa Raja Pedang Hujan Dingin mungkin ada di sini dan kami juga baru saja merasakan jejaknya. Kenapa dia tidak? Zuo Fan menunjukkan kulit putih mutiaranya, menunjukkan wajah jahat. Siapa, wanita bodoh itu? Hahaha, dia sama bodohnya dengan kamu, mencoba mengambil kepalaku. Dia melarikan diri setelah aku mendapatkannya. Aku hanya berdiri di sini dan tidak mengejarnya untuk menghabisinya karena aku merasa kamu akan datang. Apa? Ketiganya berteriak kaget. Maksudmu kamu melukai Raja Pedang Hujan Dingin? Mustahil. Kamu hanyalah harmoni jiwa. Zuo Fan mengejek mereka. Dan Bali Yuyu lah yang memberitahumu hal itu, ya. Hahaha, dan kamu percaya padanya. Maksudnya apa? Ketiganya gemetar dan mengerutkan kening. Dengan seringai licik di wajahnya, Zuo Fan menyipitkan mata. Baili Yutian mendesak Bali Yuyu untuk membantuku, tapi itu untuk membacakanku, bukan? Anda pikir saya tidak tahu trik yang begitu jelas? Jadi kenapa aku harus menunjukkan semua kartuku padanya? Saya yakin Anda bahkan tidak tahu bahwa anak-anak nakal Anda hampir semuanya mati, dengan hanya yang terakhir yang diselamatkan tepat waktu oleh Raja Pedang Hujan Dingin dan Raja Pedang Guntur. Tapi tidak banyak penyelamatan, karena aku tidak mempedulikannya dan tidak memburunya. Karena bahkan 2 Raja Pedang pun tidak bisa menghentikanku membunuh mangsaku. Aku adalah murid Gunung Iblis, dan jangan lupakan itu. Aura seorang raja keluar dari Zuo Fan dan, meskipun berada di bawah tahap kejadian, semua orang merasa menggigil. Bahkan para Raja Pedang pun tidak bisa menahan rasa dingin. Apakah murid Gunung Iblis itu luar biasa? Apakah laporan Frigid Rain Sword King hanya berisi hal-hal yang ingin dia sampaikan? Kemudian mereka harus ekstra hati-hati di sekitarnya, terutama karena dia memberikan luka berat pada Raja Pedang. Terhadap pujian besar yang akan diperoleh ketiganya dengan mudah, mereka mulai ragu. Zuo Fan, tentu saja, hanya menggertak dan menjadikan dirinya sendiri lebih besar dari kelihatannya, sesuatu yang sama sekali tidak disadari oleh ketiganya, takut dengan gertakannya. 1074. Apakah otot Raja Pedang ini mempercayai semua yang aku katakan? Melihat Raja Pedang yang gemetar di atas, Zuo Fan menyeringai. Saudara Zuo, kukira kamu begitu kuat sehingga kamu bahkan mengalahkan Raja Pedang. Ouyang Changqing memandangnya dengan hormat. Baili Jingtian hampir tidak membutuhkanmu untuk berkeringat.
Dengan saudara Zuo di sisi kami merasa nyaman. Tapi saudara Zuo, bagaimana kamu bisa berlatih untuk melampaui Raja Pedang begitu cepat ketika kamu adalah rekan kami? Kita seharusnya memiliki sumber daya yang sama, jadi bagaimana kamu bisa begitu kuat? Alis Zuo Fan berkedut saat dia melirik ke arah orang bodoh yang sombong itu. Saudara Ouyang, menurut Anda, apa yang paling penting dalam dunia kultivasi? Aku tahu itu, ayah memberitahuku. Itu kesetiaan. Tidak, ini menipu. Zuo Fan meraung. Kamu tahu persis apa yang terjadi dengan Raja Pedang Hujan Dingin dan sekarang kamu bahkan tertipu oleh gertakanku. Atau apakah Anda telah berkultivasi sama seperti Raja Pedang ini, untuk menjadi orang yang berotot? Murong Sue terkikik, terlihat aneh, namun berubah menjadi serius pada detik berikutnya. Sisanya juga tertawa. Ouyang Changqing akhirnya menemukan jawabannya. Oh, saudara Zuo menipu mereka. Dan mereka mempercayaimu. Itu tergantung seberapa kuat kebohongannya. Keraguan terbesar mereka adalah apakah Frigid Rain Sword King telah kabur. Selama kebenaran belum terungkap, kita bisa mempertahankan kebuntuan ini. Mata Zuo Fan bersinar. Kemudian, Ouyang Changqing bertanya, bukankah kita akan mati ketika mereka akhirnya mengetahuinya? Tentu, karena ini hanya rencana sementara untuk terhenti. Begitu bantuan tiba, semuanya akan beres. Membantu, siapa? Kamu akan tahu pada waktunya. Tapi kalau dia tidak buru-buru, aku akan ketahuan. Meskipun belum selesai, tapi... Zuo Fan mengerutkan kening. Ouyang Changqing tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu bahwa tujuan Zuo Fan adalah pergi ke Laut Utara demi Laut Ao dan tidak ada yang lain. Api perang antara wilayah pusat dan 4 negeri bisa mencapai langit untuk semua yang dia pedulikan. Tentu saja, dia bisa bertindak sebagai pihak ketiga untuk memecahkan kebuntuan konflik keduanya, tapi itu hanya akan mengurangi keuntungannya. Misalnya, dia memiliki keinginan untuk menyelesaikan pedang tak terkalahkan saat itu juga, tapi mengapa dia harus melakukannya? Itu berarti wilayah tengah akan runtuh dan keempat wilayah tersebut tidak akan rusak lagi, pasukan mereka akan ke wilayah tengah untuk mendapatkan bagian dari rampasan tersebut. Ini akan berakhir dengan kemenangan besar dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya ketika kedua belah pihak saling mencekik hingga orang terakhir barulah dia mendapatkan keuntungan terbesar. Sementara wilayah tengah dan keempat wilayah ingin menguasai satu sama lain, Zuo Fan menginginkan keduanya seimbang. Dengan cara yang sama dia membesarkan klan Luo sambil menghadapi faksi yang tangguh namun kompleks. Tidak ada gunanya merusak keseimbangan sampai dia memeras semua manfaatnya. Kemudian setelahnya, bangkit untuk mengambil semuanya. Dan itu juga bukan hal yang mudah. Meskipun ambisinya bukanlah sesuatu yang diketahui oleh faksi manapun. Saat mereka saling menumpahkan darah, mereka tidak menyadari ada musuh bersama yang menyemangati mereka tanpa mengangkat satu jari pun untuk membantu, apalagi melukai Raja Pedang. Aliansi 4 daratan akan mati dalam penyesalan jika mereka mengetahuinya. Mereka mengundang serigala dan bahkan mengangkatnya menjadi Marsekal Agung. Berkeringat sedikit, ketiga Raja Pedang di atas telah tertipu oleh tipu muslihat Zuo Fan, tidak tahu harus berbuat apa. Seorang pria kurus menoleh ke pria paruh baya. Saudara Yuyun, agar dia bisa melukai Yuyu dengan parah, dia harus sekuat 3 Raja Pedang, atau Yuyu tidak akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri jika tidak. Itu berarti meskipun kita bekerja sama, kita mungkin tetap tidak bisa menjatuhkannya. Ya, karena kata-katanya benar. Baili Yuyun bergumam. Pria gemuk bercambang itu bergegas menambahkan. Tetapi kata-katanya cocok dengan cerita putra mahkota. Ini membuktikan laporan Yuyu salah. Bagaimana seorang kultivator harmoni jiwa bisa menyakiti putra mahkota seperti itu? Dan dia melakukan semuanya tanpa jebakan apapun. Yuyu pasti juga berada dalam kegelapan kekuatannya hingga terpaksa melarikan diri karena kalah. Kenapa lagi putra mahkota mengatakan Yuyu ada di sini hanya untuk tidak melihatnya sekilas? Apa alasan lain yang ada untuk tidak menerima pujian seperti itu selain dipukul mundur? Ketiganya saling memandang, dan Baili Yuyun berkata, ini bahkan lebih buruk. Gunung Iblis tidaklah lemah, namun melebihi kuatnya, seseorang yang tidak akan pernah bisa kita sakiti. Namun kami baru saja melakukannya. Kita harus membungkamnya. Pria kurus itu memiringkan kepalanya dan berbicara dengan tatapan tajam. Tidak ada yang bisa dibiarkan hidup, bahkan anak-anak pun tidak. Sayangnya, kekuatan pria itu masih belum jelas. Bisakah kita? Baili Yuyun menyipitkan mata, menunjukkan ekspresi licik. Anak itu mungkin sulit untuk dipecahkan, tetapi yang lain sangat berat. Melihat bagaimana dia bersama mereka, pasti ada seseorang di antara mereka yang cukup dia sayangi hingga mempengaruhi ketenangannya. Saya akan membuatnya sibuk, mengujinya dan menarik ke samping sementara Anda membunuh sisanya. Saat perhatiannya teralihkan, kami akan menyerangnya bersama-sama. Ini akan memberitahu kita siapa di antara mereka yang paling dia pedulikan. Semakin cepat kita menemukan kelemahannya, semakin mudah untuk menghabisinya. Dengan baik. Brilian, Saudara Yun. Keduanya mengacungkan jempolnya.
Ketiganya kemudian menoleh ke korbannya, tidak lagi ragu-ragu dan siap beraksi. Hati Zuo Fan tenggelam. Mereka benar-benar Raja Pedang yang membuat rencana secepat ini. Ini adalah akhir dari tipu muslihat itu. Sudah punya rencana, tidak perlu ragu. Suara mendesing. Ketiganya menembak seperti elang ke arah anak-anak. Bailey Yuyun mencari Zuo Fan sementara dua lainnya berpencar dan berkeliling untuk mengincar kelompok yang terluka. Bahkan jika secara ajaib Zuo Fan menjadi Raja Pedang, dia masih terjebak. Dia tidak punya cara untuk melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Intinya adalah, dia tidak melakukannya dan dia bahkan tidak bisa bertahan melawan Raja Pedang. Di bawah tekanan menggelegak yang menghantam mereka, yang lain menggigil dan memucat. Zuo Fan mengerutkan kening, menyentuh cincin yang berkedip-kedip sambil menghela nafas. Tanpa waktu tersisa, saya tidak punya pilihan selain turun tangan. Riak menyebar dari cincinnya saat lonjakan listrik yang sangat besar terjadi. Zuo Fan mengangkat tangannya, matanya dingin. Sejak mereka datang untuk mati. Suara mendesing. Tapi kemudian energi pedang yang tiba-tiba melesat dan memaksa Raja Pedang untuk menyingkir. Energi pedang membuat lubang di pakaian mereka, hampir melukai mereka. Siapa yang melakukan itu? Ketiganya melotot dan berbalik. Sebuah suara familiar bergema di telinga semua orang. Hahaha, Raja Pedang adalah orang-orang hebat yang telah ada di dunia ini selama ribuan tahun, namun mereka suka mengganggu anak-anak kecil. Ayah, kakak, Ouyang Changqing dan Murong Sue berteriak kegirangan. Penyelamatnya tidak lain adalah 3 orang, semuanya memegang pedang dewa, Murong Lie, Ouyang Lingtian, dan Sang Guan Feixiong. Meskipun mereka tampak agak pucat di sana, bahkan dengan kehadiran mereka yang mengesankan. Darah di mulutnya juga tidak bisa disalahartikan sebagai tanda luka berat. Bagaimanapun juga, mereka memilih untuk memaksakan diri melewati rasa sakit dan menghadapi ketiga Raja Pedang tanpa penyesalan. Zuo Fan mengangkat tangannya hanya untuk meletakkannya sambil menghela nafas. Sekarang ada seseorang di sini yang menghentikan mereka, tidak perlu membuang energi, hehe. Saudara Zuo, Anda sungguh luar biasa mengetahui bantuan akan datang. Dengan ayah dan mereka, Raja Pedang tidak bisa melakukan apapun pada kita, hahaha. Ouyang Changqing sangat gembira. Oh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mencari tempat yang aman untuk menyaksikan mereka berkelahi atau menyemangati mereka. Saudara Zuo, dengan pikiran licikmu, menurutmu apa yang terbaik? Zuo Fan meliriknya. Bantuan yang saya sebutkan bukanlah mereka, meskipun itu bukan pilihan yang buruk karena mereka ada di sini. Jadi kita harus lari saja. Zuo Fan meneriakkan kata terakhir dan memberi isyarat kepada yang lain untuk mengejarnya demi susunan teleportasi, membuat mereka linglung. Bereaksi setelah sekian lama, mereka bertanya, Saudara Zuo, mengapa kami lari? Kami hampir saja mengetahui tipuanku. Sekarang seseorang benar-benar memberikan bantuan, hanya orang bodoh yang akan diam saja dan mati. Zuo Fan mendesak yang lain untuk berlari sekuat tenaga sementara dia menggonggong pada Ouyang Changqing yang sombong. Ouyang Changqing merasa bingung. Bukankah mereka sudah ada di sini? Mengapa? Bang! 3 ledakan menenggelamkan suaranya saat 3 sosok menghantam tanah di depan mereka, memerciki bumi dengan darah mereka. Mereka tidak lain adalah 3 pengguna pedang dewa, pembantu mereka. Pedang di tangan mereka bersenandung, seolah berduka atas penghinaan itu. Ouyang Changqing ternganga melihat ayahnya terpuruk. Bagaimana mungkin ayahnya yang memiliki pedang suci bisa jatuh dalam satu pukulan? 1075. Warna darah merah tertentu dapat memberikan kilau tertentu ketika berceceran, kontras dengan wajah pucat Ouyang Lingtian dan 2 orang lainnya, penampilan mereka yang lemah dan penampilan tanpa harapan. Ouyang Changqing dan Murong Sue terengah-engah karena tidak percaya. Mereka belum pernah melihat saudara mereka dirusak sedemikian rupa. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya ada 3 Raja Pedang, hampir setara dengan mereka. Belum lagi mereka mendapat bantuan pedang surgawi, ketiganya. Lalu mengapa mereka malah gagal dan bukannya menang? Apa yang telah terjadi? Zuo Fan adalah satu-satunya orang yang cukup tajam untuk mengetahuinya, sambil menghela nafas. Saya berharap mereka akan bertahan lebih lama, tetapi luka berat itu tidak membantu. Luka. Murong Sue menatap ke arahnya. Saudara laki-laki dan mereka pernah terluka sebelumnya. Zuo Fan mengangguk datar. Serangan pertama mereka untuk menghentikan Raja Pedang mungkin tampak hebat, tapi dangkal. Mereka pasti menggunakan tetes terakhir untuk menakuti mereka. Sepertinya saya sudah melakukannya, meskipun... Apa? Semua bertanya sekaligus. Zuo Fan menyeringai. Mereka tidak memiliki kemampuan aktingku. Mereka berusaha terlihat tenang, tetapi alisnya yang berkeringat menunjukkan fakta bahwa mereka kehabisan tenaga. Bahkan yang terkuat di negeri mereka dan memegang pedang surgawi, energi mereka kering tulang. Kuharap mereka akan berhenti lebih lama lagi, tapi mereka bahkan tidak bisa bertahan. Mereka pasti sangat menderita sebelumnya sehingga mereka bahkan tidak bisa bertarung sampai mati sekarang. Yang lain terguncang mendengar penjelasannya.
Tiga ahli perkasa, dengan pedang surgawi juga, adalah harapan mereka untuk bertahan hidup, hanya untuk dihempaskan ke tanah di depan mereka. Awalnya mereka sudah rusak, bahkan tidak mampu menahan diri. Jadi itu hanya berfungsi untuk menakut-nakuti musuh dan gagal total ketika gertakan mereka gagal. Lalu apa yang akan mereka lakukan melawan Raja Pedang? Mati. Mereka semua memucat, saling memandang dengan mata mati. Ouyang Changqing dan Murong Sue bergegas menemui kerabat mereka untuk membantu mereka berdiri. Sangguan Fei Xiong adalah satu-satunya yang sendirian, tanpa ada yang membantu. Apakah tidak ada yang mau membantu orang tua ini? Bukankah aku datang hanya untuk menyelamatkan kalian, anak-anak? Sangguan Fei Xiong mengeluh melihat rekan-rekannya yang lain dibantu dan suasana hatinya memburuk. Sebuah tangan besar kemudian memegang bahunya. Berbalik, dia melihat senyuman yang familiar. Hahaha, kepala klan Sangguan, sudah kubilang, membuka segel Soaring Sword tidak akan pernah baik untukmu. Dengan memegangnya, Anda harus melawan monster yang tak terkalahkan itu, dan tidak mampu mengalahkannya, inilah akhirnya Anda. Meskipun tidak menggunakan Soaring Sword, Anda akan keluar sebagai komandan garis depan. Sekarang tahukah kamu arti berkah tersembunyi? Sangguan Fei Xiong bergidik dan tersenyum pahit pada Zuo Fan. Pandangan jauh ke depan Tuan Zuo sempurna. Aku tahu bahwa dengan kekuatanku, aku tidak akan bisa menandingi orang tua aneh itu bahkan dengan Soaring Sword. Tapi inilah yang dilakukan pria. Saya dengan senang hati akan menyerahkan nyawa saya jika itu berarti keempat negeri itu akan berkembang. Cih, kalau kakek tua itu semudah itu dibasmi, kamu tidak akan pernah begitu takut padanya. Zuo Fan mengejek. Sangguan Fei Xiong mengangguk dan menghela nafas. Saya hanya mengharapkannya. Ini akan menjadi kemuliaan hidupku jika itu berhasil. Sangguan Fei Xiong mengalihkan pandangannya ke arah Zuo Fan. Tuan Zuo, dari wilayah tengah hingga wilayah utara, setiap kali saya mengalami kemalangan, selalu Anda yang membantu. Aku tersentuh dengan persahabatanmu. Selama klan Sangguan selamat dari perang ini, klan saya tidak akan pernah menolak permintaan Anda pada saat dibutuhkan, sebagai rasa terima kasih karena telah berjuang bahu-membahu. Lebih baik simpan itu ketika klan Sangguan benar-benar bertemu besok. Meskipun begitu sebaiknya kau pastikan bahwa aku mengingat bantuan ini. Jangan sampai menyesal nanti, hehehe. Tidak akan, meskipun kamu menginginkan tangan putriku, aku akan menerimanya tanpa penyesalan. Sekarang tahan di sana. Saya seorang pria yang sudah menikah, saya tidak ingin Anda menjualnya kepada saya. Dan, pria sejati memiliki 1 atau 4 pasangan di sisinya. Yaner mungkin menentangnya, tapi pasti akan menerimanya jika itu kamu. Sekarang aku terluka parah dan hanya kamu yang datang membantuku, sudah terlihat seperti menantu. Sudah kubilang pegang, apa kamu tuli? Wu Qingqiu, bawalah orang tua itu. Melihat Sangguan Fei Xiong masih berusaha mempertahankannya melalui putrinya, Zuo Fan mencoba menghentikannya hanya untuk akhirnya mendorongnya ke Wu Qingqiu. Wu Qingqiu adalah orang yang berbudi luhur dan menerimanya dengan senang hati. Murong Sue dan Ouyang Changqing saling melirik, menatap saudara mereka sendiri dengan kaget. Mereka terluka karena melawan pedang tak terkalahkan. Ouyang Lingtian terbatuk dan menghela nafas dengan kepala tertunduk, dia sendiri masih belum menerima hasilnya. Apakah pedang tak terkalahkan cukup kuat untuk melukai kalian bertiga pengguna pedang dewa? Murong Sue tersentak tak percaya. Rencananya adalah menggunakan 3 pedang dewa untuk melawan Bai Liyutian, menghentikannya saat bala bantuan mereka datang, dan kemudian menenggelamkannya dalam jumlah banyak. Itu jelas tidak berhasil. Tebasan Bai Liyutian saja telah menghancurkan mereka bertiga. Tidak dapat menghentikan Bai Liyutian, rencana mereka gagal. Jika bukan karena rencana Zuo Fan untuk bertarung sampai mati, rencana mereka sendiri pasti sudah gagal sekarang. Sementara sekarang mereka memiliki secercah harapan akan kemenangan. Mereka percaya bahwa dengan rencana Zuo Fan, dengan 2 tentara senilai tanah, mereka dapat membalikkan keadaan. Pedang tak terkalahkan sangat menyakiti kita. Kami menggunakan pedang surgawi untuk melindungi diri kami sendiri tetapi masih nyaris lolos dengan nyawa kami. Alis Ouyang Lingtian bergetar dan dia menghela nafas. Kekuatan Bai Liyutian melebihi kekuatan manusia. Bahkan bersama-sama kita tidak bisa menyentuhnya. Murong Lie memejamkan mata, murung, dan menggelengkan kepalanya karena putus asa. Hahaha, sekarang kamu tahu kekuatan patriark, tapi sudah terlambat. Semua orang bergidik, menatap salah satu dari 3 raja pedang yang mengelilingi mereka, Bai Liyuyun. Penampilan Anda membuat kami sadar bahwa Anda siap untuk turun, dan Anda semua tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan. Kami sudah lama berada di sekitar patriark, namun kami belum pernah melihat ada orang yang selamat dari serangannya. Kamu hanya berhasil melakukannya karena pedang suci itu, jika tidak, kamu akan menjadi mayat sekarang. Dan rusak seperti dirimu sekarang, kamu masih ingin melawan kami. Bodoh. Ouyang Lingtian tersentak dan wajahnya berubah marah. Dia menjentikkan tangannya dan pedangnya, menunjuk ke arah ketiganya. Changqing, antar Tuan Zuo dan yang lainnya keluar dari sini.
Pergilah ke susunan teleportasi dan kalian semua akan aman. Murong Lie berdiri sendirian di samping Ouyang Lingtian, tampak pucat namun masih ingin bertarung. Sangguan Fei Xiong terbatuk sambil memaksakan dirinya untuk berdiri. Aku mungkin lemah, tapi aku tidak menyesal memberikan tubuhku yang sudah tua jika itu berarti melindungi anak-anak, masa depan 4 negeri, hahaha. Ayah, teriak Ouyang Changqing. Ouyang Lingtian memotongnya, suaranya tegas. Changqing, aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi jangan khawatir. Keamananmu akan menjadi satu-satunya hal yang membuatku nyaman, sekarang pergilah. Ayah, berhenti. Anda akan sampai di sana dengan kecepatan Anda dalam 1 menit. Aku masih bisa menahan mereka setidaknya selama ini. Ayah, pergi. Ouyang Lingtian memegang pedang sucinya, mengaum dan siap mati. Ouyang Changqing menggaruk kepalanya, menundukkan kepalanya. Ayah, kamu salah. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Kami terluka sama seperti Anda dan tidak dapat terbang dengan cepat, memerlukan 15 menit untuk mencapai susunan teleportasi. Bisakah kamu bertahan sedikit lebih lama? Mereka bertiga bergidik dan membeku. Anak hilang sialan. 1076. Wajahnya berkedut keras, Ouyang Lingtian menyentakkan kepalanya ke arah Ouyang Changqing yang tersenyum. Apa itu tadi? Hahaha ayah, santai saja sekarang. Anda tidak dapat menyalahkan kami karena mereka lebih kuat dari kami dan semuanya berakhir terluka. Saudara Zuo baru-baru ini memberi kami pil dan baru setelah itu kami dapat bergerak lagi. Itulah satu-satunya alasan Anda melihat kami berdiri di hadapan Anda dan bukan di tanah. Sambil menggaruk kepalanya, Ouyang Changqing menjelaskan dengan malu-malu. Ouyang Lingtian menatapnya lama, lalu menoleh pada ketiga Raja Pedang. Apakah mereka yang menyakitimu? Raja Pedang yang hebat bisa melenyapkanmu dalam 1 serangan. Apa gunanya menyiksa anak-anak? Salah, Ouyang Lingtian, kita punya harga diri dan belum melakukan hobi-hobi yang buruk. Kami tidak akan pernah melakukan itu pada beberapa anak. Baili Yuyun mengejek mereka sambil menunjuk ke arah mereka. Jika kamu benar-benar ingin tahu, tanyakan saja pada mereka. Ouyang Lingtian menatap putranya dengan pandangan ingin tahu. Ouyang Changqing bergumam sedikit dan tampak malu-malu. Ayah, kami telah bertemu dengan Pangeran Baili dan berakhir. Berakhir bagaimana? Ketiga pengguna pedang suci itu bertanya pada saat yang bersamaan. Anak-anak semua menunduk dan merasa malu. Hancur. Kamu sendiri yang menghancurkan 10 pangeran. Mereka langsung berteriak. Pahlawan keempat negeri memiliki penerus yang benar-benar cakap. Ouyang Changqing menghela nafas ketika para tetua mereka melontarkan senjatanya. Ayah, apa yang kamu katakan, merekalah yang menghancurkan kita. Ketiganya tersentak, hati mereka tenggelam dalam keputusasaan. Semua pangeran sangat tangguh, terutama Baili Jingtian. Kakak Yelin dan aku harus bekerja sama, namun kami tetap tidak bisa membuat dia menganggap kami serius. Dia menyeka lantai bersama kami dengan mudah. Yang lainnya juga ditumbangkan oleh 9 pangeran, dalam 1 serangan sementara kami bahkan tidak bisa menyentuh mereka. Ayah, bagaimana cara orang-orang aneh Baili itu berlatih? Sepertinya mereka berada jauh di atas kita dari 4 negeri. Ouyang Changqing bertanya kepada para seniornya, namun mereka membeku seperti patung, dan Ouyang Lingtian terus mengoceh. Kerajaan-kerajaan bintang pedang tidak dapat dihentikan. Baili Yutian menghancurkan kami dalam 1 serangan, bahkan junior terkuat kami pun tidak mampu menandingi para pangeran. Ayah dan anak berakhir sebagai karung tinju, yang terkuat di 4 negeri terhapus, tanpa memandang usia. Kita mungkin melakukan lebih dari yang diharapkan dengan pengorbanan kita untuk memenangkan perang ini, tapi lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Pedang tak terkalahkan mungkin mati, tapi pedang tak terkalahkan baru akan muncul di area tengah. Ouyang Lingtian tenggelam dalam keputusasaan, tidak dapat menemukan jalan keluar dari mimpi buruk yang mengerikan ini. Dua lainnya menghela nafas. Sword Star Empire kuat di setiap generasi, menghancurkan setiap harapan terakhir di 4 negeri. Lalu apa gunanya bertarung? Biarpun kita entah bagaimana bisa menghentikan pedang tak terkalahkan generasi ini, apa yang akan dilakukan anak-anak kita saat pedang tak terkalahkan generasi berikutnya muncul? Ketiganya menghela nafas lagi. Hahaha, Ouyang Lingtian, Murong Lie, orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, kalian terkurung dalam pengasingan untuk melawan patriark sampai pada titik di mana kalian menjadi buta terhadap dunia luar yang selalu berubah. Baili Yuyun tertawa dengan sangat bangga, nada merendahkannya sangat dalam. Kerajaan kami memiliki potensi dan kekuatan melebihi apa yang dapat ditawarkan oleh tanah Anda. Tidak hanya patriark dan 5 raja pedang yang dapat menghancurkanmu, tetapi bahkan junior kami pun dapat menyapu bersih murid-murid terbaikmu, karena kami adalah klan terkuat di dunia. Kami berada di atas Anda dalam segala hal. Obsesi Anda untuk menolak hanya akan menunda akhir hidup Anda dan memperpanjang rasa sakit Anda. Ouyang Lingtian, bagaimana akhir hidup putramu adalah buktinya. Anda dapat melawan kerajaan kami selama 1 dekade, abad, ribuan tahun, namun masih belum memiliki peluang sedikit pun untuk menang.
Ketiganya berguncang, wajah mereka semakin tenggelam dan pedang suci terlepas dari genggaman mereka. Kepercayaan para ahli sejati ini hancur. Para Raja Pedang mencemooh lebih keras. Omong kosong. Ouyang Changqing belum pernah melihat ayahnya begitu sedih dan membentak dengan marah. Dia menghampiri Zuo Fan, membuatnya bingung, dan meneriaki Raja Pedang di atas. Klan terkuat apa? Itu hanyalah omong kosong belaka. Saya belum selesai berbicara. Kami memang kalah di tangan pangeranmu, tapi ke-10 pangeranmu juga dengan mudah dihancurkan oleh saudara Zuo di sini. Raja Pedang tersentak, menoleh ke arah Zuo Fan dan tampak muram. Saat ini, Ouyang Ling menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Ouyang Changqing mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah dia melakukannya. Saudara Zuo, kakak Zuo, adalah seorang jenius yang mampu mengguncang para dewa dan mengejutkan dunia. Apa yang bisa dilakukan pangeranmu? Kakak Zuo memusnahkan 9 dari mereka dalam sekejap, kamu mengerti. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Bahkan Bai Li Jingtian, yang terakhir, kehilangan lengannya dan melarikan diri seperti pengecut, dan hanya dengan bantuan 2 Raja Pedang. Ouyang Changqing berkata, kami akhirnya dikalahkan oleh 10 pangeranmu, namun itu cukup untuk menyatakan area pusat di atas kami. Lalu, karena kakak laki-laki Zuo menghancurkan pangeranmu dalam sekejap, meninggalkan 1 orang yang lumpuh, masih membuatmu lebih unggul. Menyebut diri Anda klan terbaik di dunia, lalu Anda menganggap Zuo Fan untuk siapa? Biar ku beritahu padamu, turunkan kudamu karena suatu hari klan Zuo akan mengambil alih. Kakak Zuo adalah pedang tak terkalahkan kedua, bukan, orang itu bukan apa-apa. Kakak Zuo akan menjadi lebih kuat. Ouyang Changqing melebarkan hidungnya ke arah Raja Pedang, menggonggong terus-menerus seperti orang terhebat yang pernah ada, sombong dan menjengkelkan. Dia berbicara tentang segalanya seolah itu adalah pencapaian besar. Zuo Fan terkekeh. Saudara Ouyang, karena kamu begitu ingin menaruh kebencian pada seseorang, ambillah sendiri dan jangan menyeretku ke dalam hal ini. Saya tidak punya niat untuk bersaing dengan klan Bai Li. Saudara Zuo, saya akan mengambil semuanya jika saya bisa bertarung, lihat saja apa yang saya dapatkan. Ouyang Changqing mengalihkan pandangannya yang berbinar kepadanya. Kamu sendiri yang melihatnya, betapa sombongnya orang-orang bodoh yang malang itu. Kata-kata mereka hampir menghancurkan hati ayah. Saya tidak bisa hanya menonton dan harus mendukung ayah saya dan para pahlawan negeri lain, untuk menunjukkan cahaya kepada mereka. Dan saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Dengan kekuatan saudara Zuo, hanya masalah waktu sebelum Anda menggantikan klan Bai Li yang arogan dalam menguasai dunia. Saya percaya padamu. Aku memanggilmu kakak sekarang, masuk ke klanmu, jadi sekarang kamu harus mengambil sikap. Lakukan ini dan saya akan mengikuti setiap kata Anda sampai tuntas, apa yang Anda katakan. Zuo Fan menatapnya lama dan tajam. Perang terjadi di wilayah utara, tempat kedua belah pihak memfokuskan kekuatan mereka. Sementara faksinya akan menggunakan 4 lahan kosong lainnya untuk berkembang, sekarang dia punya kesempatan. Namun begitu semuanya beres, wilayah utara akan sulit dipengaruhi. Jadi dengan adanya Ouyang Changqing sebagai bos besar di wilayah ini akan menjadi pintu belakang yang bagus untuk memperluas cengkeramannya. Zuo Fan mengangguk dengan enggan, sebaiknya aku berpijak di sini. Ouyang Changqing menyeringai, akhirnya bisa bersikap sombong seperti yang dia inginkan terhadap reputasi orang lain. Semua ini juga bukan karena dorongan hati, lahir dari pemujaan luar biasa yang dia lakukan di Zuo Fan. Sejak dia menyaksikan Zuo Fan menghancurkan 10 pangeran seperti bukan apa-apa, dia tahu saat itu juga mengapa Ye Lin sangat menghormati Zuo Fan. Baik dalam kebijaksanaan atau keberanian, Zuo Fan memiliki segalanya untuk melawan kabut lama itu sekalipun. Tindakannya lebih seperti investasi. Dia menerima Zuo Fan sebagai seseorang yang mengguncang dunia dengan tindakannya, dan Ouyang Changqing pasti ingin berada di sana untuk menikmatinya. Dia mungkin sombong, tapi tujuannya tinggi sejak muda, untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Meski kelihatannya, dengan begitu banyak orang aneh di sekitarnya, hal itu terbukti sulit. Jadi dia memilih untuk tetap berpegang pada orang yang paling aneh, untuk menguasai masa lainnya. Nah, itu taruhan yang bagus. Ouyang Lingtian menoleh ke arah Zuo Fan, terengah-engah tetapi juga merasakan harapan muncul di hatinya yang hancur. Klan Bai Li tidak maha kuasa. Seseorang akan datang untuk melengsarkan mereka. Dan seseorang itu adalah Zuo Fan. Para Raja Pedang di atas tidak menyangkal ocehan Ouyang Changqing, perlahan-lahan menganggukkan kepala mereka. Ya, bagus sekali, nak. Jika area pusatnya berada di atas daratan lain, maka kekuatan murid Gunung Iblis berada di luar dunia profan, bahkan mengguncang kita. Itu sebabnya kami tidak akan membiarkan dia tumbuh. Bunuh dia. Bai Li Yuyun berteriak dan ketiganya menembak ke arah Zuo Fan. Ouyang Lingtian dan yang lainnya juga menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mengaum dan menghentikan mereka. Tuan Zuo, lari. Kami akan menghentikan mereka. Kamu sudah rusak.
Raja Pedang mengejek. Kilatan guntur diikuti gemuruh datang entah dari mana. Siapa yang berani menyentuh ayah akan mati. Zuo Fan menyeringai. Kamu terlambat, Kiawer. 1077. Boom. Petir ungu melintas di cakrawala, melancarkan 3 serangan terhadap Raja Pedang sebelum mereka mencapai Zuo Fan. Mereka harus menjentikkan tangan untuk menghentikan sambaran petir yang mengenai mereka, dan mereka mengerutkan kening saat serangan itu memaksa mereka mundur. Siapakah yang bisa mengeluarkan jenis petir yang sama dengan pedang sundering? Suara mendesing. Kiawer melintas di depan Zuo Fan, terkikik. Ayah, aku tepat waktu. Tidak, kamu terlambat. Zuo Fan menyeringai dan mengangkat bahu sambil menggoda. Jika nanti kamu harus mengikis orang tuamu yang malang itu dari tanah. Kiawer menyeringai licik. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Ayah punya begitu banyak kartu as sehingga ketiganya tidak akan bisa menyentuhmu. Siapa yang bisa mengatakannya? Mungkin saya sangat pelit sehingga saya tidak akan pernah menggunakannya. Kita masih harus mencapai Laut Utara juga dan harus digunakan jika terjadi malapetaka tertentu saja, hahaha. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, dan Kiawer tersenyum dan mengerutkan hidung imutnya. Ayah, itu remeh. Sementara mereka sedang bersenang-senang di sana antara ayah dan anak perempuannya, sisanya hanya terkejut. Ouyang Changqing tersentak bangun. Hei, kakak Zuo, nonamu. Apa? Nonamu yang mengganggu itu. Sisanya tersentak melihat nona muda itu karena tidak percaya. Dia tampak berusia sekitar 6 tahun tetapi dia baru saja menyerang 3 kali dengan kekuatan sekitar puncak Soul Harmony Stage. Seorang junior dengan kekuatan itu memang memiliki bakat yang luar biasa. Tapi apa jadinya dia, masih seorang tuep namun memiliki begitu banyak kekuatan. Apa yang salah dengan dunia ini? Tim Ouyang Lingtian sama terkejutnya dengan tim lainnya. Memikirkan hal itu, mereka telah melihat Zuo Fan bersama putrinya, tetapi dianggap sebagai tambahan dalam pikiran mereka, tidak ada gunanya. Hanya sekarang mereka melihatnya sebagai ancaman nyata. Apakah semua orang di sekitar Zuo Fan adalah makhluk aneh? Sangguan Fei Xiong mengalami yang terburuk. Dia masih ingat anak laki-laki yang dibawa Zuo Fan bersamanya di area tengah, anak laki-laki yang sama yang meninju Sangguan Fei Yun begitu keras hingga dia menyemburkan darah. Sekarang dia muncul bersama seorang gadis. Apakah klan Zuo adalah sarang monster? Semua orang menatap Zuo Fan dengan heran. Zuo Fan melambai ringan, meskipun merasa tidak perlu menjawab Ouyang Changqing. Kiawer, sekarang aku bisa tenang bersamamu di sini. Aku akan menyerahkan Raja Pedang padamu. Pastikan mereka tidak mengikuti dan berhati-hatilah. Sifat mereka bertentangan dengan sifatmu, jadi jangan temui seni pedang sundering mereka. Jangan khawatir ayah, aku tahu, hehe. Kiawer menjentikkan kuncir kuda kembarnya saat dia berbalik untuk menatap targetnya dengan rasa puas diri yang tak tertahankan. Ayah bilang kalian bertiga tidak bisa melewatiku, kecuali kamu ingin mati. Saya merasakan kemurahan hati surga terhadap hidup, jadi saya akan memudahkannya bagi Anda. Jika kamu mengalah, kamu akan hidup lebih lama. Dong, pikiran semua orang meledak seperti drum karena gertakan nona muda itu, tidak mampu memahami bagaimana seorang gadis kecil bisa begitu sombong. Kemudian mereka sadar, benar, seperti ayah seperti anak perempuan, keduanya sangat sombong. Sementara reaksi selanjutnya adalah, apakah gadis itu gila? Dia mungkin berada di panggung harmoni jiwa di usianya yang sangat muda, bisa dibilang sebuah keajaiban, tapi betapapun keterlaluannya, dia bukan tandingan Raja Pedang. Akan sangat rugi bagi dunia ini jika permata seperti itu digigit dalam buayannya. Melihat gadis cantik yang berdiri tegak, dengan ekspresi perkasa di wajahnya, membuat Ouyang Lingtian dan yang lainnya merasa sangat disayangkan, memberikan tatapan menyalahkan pada Zuo Fan. Kami dapat memahami bahwa anak tersebut gegabah, menjengkelkan, dan liar, karena itu adalah sifatnya, tetapi Anda, sebagai ayahnya, seharusnya bertindak sesuai usia Anda dan tidak mengirim putri Anda sendiri ke kematiannya. Kenapa kamu mau melakukannya? Zuo Fan menjentikkan tangannya, berjalan pergi. Dalam 15 menit kalian semua akan aman melalui susunan teleportasi saat aku mengantarmu. Saya juga ingin melihat sendiri bahwa Qin Cheng telah pergi. Kakak Zuo, kamu akan pergi dan meninggalkan keponakanku sendirian di sini. Ouyang Changqing cukup maju, mula-mula memanggilnya kakak laki-laki dan sekarang memperlakukan Kiawer sebagai keponakannya, semua menempel padanya seperti lem. Zuo Fan menatapnya lalu terkekeh. Anak itu sungguh tidak punya rasa malu, sama sepertiku. Di masa-masa buruk klan Luo, dia sangat ingin mendapatkan dukungan untuk itu, jadi dia menggunakan taktik yang sama pada Long Jiu dari Paviliun Naga Terselubung. Meskipun dia mungkin tidak menemukan siapapun dari dunia fana yang layak mendapat perhatiannya, saat itu dia terlalu miskin dan tidak berdaya untuk tidak menjadi saudara angkat dengan pilihan terbaiknya untuk mempercepat rencana pengembangannya. Kurangnya kesopanan itulah yang membuat klan yang sama berubah menjadi faksi besar seperti saat ini. Melihat ke arah Ouyang Changqing, Zuo Fan memandang dirinya sendiri dan tersenyum. Saudara Ouyang,
bukankah kamu menyebut klan saya sebagai yang terkuat? Kalau begitu lihat saja, kekuatan klan Zuo. Aku merasa tidak pantas jika aku sedang berbicara dengan beberapa Raja Pedang, menyerahkannya pada anak-anak, hahaha. Semua orang terkesiap, mata mereka besar. Bung, mulutmu cukup bagus. Anda boleh pamer, ya, tapi itu berlebihan. Mengirim seorang gadis berusia 6 tahun untuk berurusan dengan Raja Pedang. Apakah klanmu sekarang terdiri dari dewa? Selain Zuo Fan, yang sedang berjalan santai, yang lain terpaku di tempatnya, semua menatap Kiawer yang imut dengan skeptis. Mereka terlalu penasaran bagaimana anak itu bisa melawan 3 Raja Pedang di tahap harmoni jiwa. Mereka ingin menguji batas kemampuannya dan kesombongan liar Zuo Fan. Ouyang Lingtian dan 2 orang lainnya sedang menggenggam pedang suci mereka, siap untuk menyerang juga. Jika Kiawer tidak bisa mengatasinya, mereka akan melindunginya. Sungguh memalukan untuk ditanggung, melihat seorang anak berusia 6 tahun sekarat demi melindungi orang-orang tua ini. Harga diri mereka dipertaruhkan di sini. Para Raja Pedang juga sama tegangnya, meski tidak pernah mempertimbangkan Kiawer sejak awal. Setelah melihatnya berada di tahap harmoni jiwa dari 3 serangan petir, mereka tidak lagi peduli. Mereka hanya memperhatikan Zuo Fan. Saudara Yun, rencananya adalah mengambil kepala anak itu untuk mendapatkan pujian, tapi kemudian ketiga kakek tua ini datang untuk memberi kita pedang mereka. Membawa mereka ke Patriark juga akan memberi kita pujian yang lebih besar. Mungkin Patriark bahkan akan mengizinkan kita memilikinya setelah dia selesai mempelajari seninya. Maka kita akan menjadi satu-satunya di antara 9 Raja Pedang yang menggunakan pedang dewa. Tidak ada yang bisa menandingi kita, hehehe. Seorang Raja Pedang berbicara kepada Bai Li Yuyun, yang mengangguk dan berteriak. Tunggu apa lagi? Bunuh mereka dan ambil pedangnya. Para Raja Pedang tertawa dan pergi ke arah Ouyang Lingtian dan Zuo Fan, penuh kegembiraan atas prospek masa depan yang gemilang. Kiawer bahkan tidak pernah mendaftar sebagai target mereka. Ouyang Lingtian menjadi serius, menjentikkan pedangnya dan mengarahkannya ke arah Raja Pedang yang akan datang. Ayo, kamu harus mencabut pedang kami dari tangan kami yang dingin dan mati. Bukankah itu sudah jelas? Kami datang untuk melakukan hal itu, hahaha. Bai Li Yuyun terkekeh, memfokuskan energi pedangnya, melayang dan melayang. Dia melambai dan kilat menyambar, menimbulkan ketakutan pada semua orang saat energi pedang terbelah menjadi 3 dan ditembakkan ke arah mereka. Alis ketiganya bergetar, keringat mengucur di alis mereka. Mereka menggunakan pedang surgawi mereka untuk memblokir, mengertakkan gigi dan bersiap untuk menyerang. Ledakan terdengar akibat benturan tersebut, tapi tidak dengan pedang mereka. Itu adalah seberkas energi emas yang ditembakkan ke 3 energi pedang. Bai Li Yuyun tersentak. Apa itu? Boom. Dia tidak punya waktu untuk memahaminya saat api emas yang mengamuk melonjak dan membuat lubang besar di langit. Cahaya keemasan dan 3 energi pedang berbenturan dalam ledakan yang mengerikan, mewarnai langit menjadi keemasan dengan nyala api yang membakar. Gelombang kejut menyebar kemana-mana sejauh ribuan mil, membakar apapun hingga hangus. Ouyang Lingtian dan 2 orang lainnya mempunyai pedang suci untuk melindungi mereka, namun kekuatannya begitu besar hingga mereka masih terbatuk-batuk darah. Darahnya tidak pernah menyentuh tanah, terbakar di udara sebelum mencapainya. Hanya Kiawer yang tersenyum, ekor kembarnya bergoyang karena gelombang panas, tidak terpengaruh. Zuo Fan tidak pernah menoleh ke belakang, pergi sambil menyeringai. Inilah klan terkuatmu, hahaha. 1078. Celaka. Api keemasan yang membakar memenuhi langit. 3 pria tiba-tiba terlempar ke samping, patah dan hancur, bahkan rambut hitam mereka hangus saat mereka semua batuk banyak darah. Akhirnya menstabilkan kondisi mereka, Raja Pedang tampak pucat pasi. Rasa percaya diri dan seringai mengejek mereka terhapus dari wajah mereka, tampak panik dan kaget melihat kobaran api emas dan pada gadis manis lugu di belakangnya. Hanya senyuman gadis berusia 6 tahun ini yang tampak seperti senyuman setan bagi mereka. Tidak peduli betapa terkesannya mereka terhadapnya sebelumnya, mereka masih tidak percaya dia akan menjadi begitu kuat. Satu serangan membuat mereka terjatuh kembali karena luka. Ini tidak mungkin. Mata bergetar, hati bergetar. Neraka emas terpantul di wajah mereka yang ketakutan, mengubah kaki mereka menjadi jeli dan merampas seluruh keberanian mereka. Mereka didorong mundur, ketiganya, dan diberi luka-luka. Beberapa kali lagi dan mereka akan menghembuskan nafas terakhir, bahkan para Raja Pedang sekalipun. Benda itu adalah mesin pembunuh. Hancurkan Bali Yuyu karena tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Laporannya jauh di belakang kenyataan. Jika nona itu sangat tangguh, bagaimana dengan si besar? Hati ketiganya tenggelam, tidak ingin menempuh jalan itu. Hahaha, dapatkan kekuatanku. Kiawer menggoyangkan alisnya dengan bangga dan tertawa ketika api emas menyala di depannya. Dengarkan dan dengarkan baik-baik. Itu hanya peringatan. Ambil satu langkah lagi dan aku akan menjawabnya. Jantung ketiganya berdegup kencang, mundur selangkah karena ketakutan. Keluarga kekaisaran dari daerah pusat akan terbelalak karena terkejut. 3
Ketiga Raja Pedang yang hebat dan kuat akhirnya ketakutan dan gemetar ketakutan di hadapan seorang anak kecil. Kenyataannya adalah, gadis itu sangat berbahaya sehingga bahkan Raja Pedang pun tidak bisa mengganggunya. Rahang Ouyang Changqing menyentuh lantai, menjadi mati rasa karena syok. Dia harus melihatnya untuk mempercayainya. Anak itu sangat mematikan sehingga dia bisa menghancurkan Raja Pedang dengan setiap serangannya. Berdiri di sana membeku karena terkejut, Ouyang Changqing membutuhkan waktu lama untuk kembali ke dunia nyata. Dia mencambuk kepalanya ke arah Zuo Fan dan tergagap. Kakak Zuo, apakah semua anggota klanmu seperti itu? Apa yang membuatmu begitu mengerikan? Tidak mengerikan, tapi klan terkuat, bukan? Zuo Fan menyeringai. Saudara Ouyang, kamu bilang klanku adalah yang terkuat, dan meskipun aku tidak suka pamer, terkadang kamu harus mengambil sikap. Bukankah semua orang akan menganggap kata-katamu seperti menyombongkan diri? Hahaha, serahkan saja ini pada Kiawer. Kamu sebaiknya bergegas dan menjaga ayahmu untuk meninggalkan tempat ini. Di sini sama sekali tidak aman. Dengan senyum lebar, Zuo Fan terus berjalan, memamerkan punggung lurusnya. Ouyang Changqing merasa kagum saat dia bergumam. Sial, aku membuat taruhan yang benar. Klan Zuo keterlaluan dan sekarang saya siap untuk masuk, hahaha. Pandanganku ke depan adalah yang terbaik, aku lupa orang tuaku. Baru sekarang dia teringat bagaimana ledakan dahsyat sebelumnya membuat ketiga senior itu terbang. Kejutan dari kekuatan super konyol Kiawer membuatnya terkesima sampai sekarang, akhirnya menyadari kenyataan bahwa ayahnya membutuhkan bantuan. Ketiga lelaki tua itu terpuruk di tanah yang terbakar sambil mengedipkan mata pada api emas dan pada Kiawer, bahkan melupakan luka-luka mereka. Mereka berada dalam kondisi yang sama dengan ketiga Raja Pedang. Selain kaget, mereka lebih kagum. Sebenarnya ada sesuatu yang sangat gila di dunia ini yang mampu dilakukan oleh seorang gadis berusia 6 tahun, dari Ayah, ini bukan waktunya untuk melongo, tidak dengan luka-lukamu. Kakak Zuo ingin kita pergi, jadi ayo pergi. Ouyang Changqing bergegas mendekat dan menarik tangan Ouyang Lingtian ke bahunya. Yang lain mendengar teriakannya dan akhirnya bereaksi, lalu pergi kedua orang lainnya untuk membantu mereka. Namun ketiga lelaki tua itu masih belum sadar, tidak mampu memproses apa yang baru saja terjadi, mata menatap kosong ke arah Kiawer. Seseorang selalu berada di atasmu. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan perkataan ini pada diri mereka sendiri. Tidak ada yang terkuat di dunia ini dan mungkin ada orang yang lebih baik dari Anda. Pria perlu mengetahui rasa hormat dan tidak sombong. Ketiganya dibawa pergi sambil menghela nafas dengan kepala menunduk. Mereka adalah yang terkuat di negeri mereka, di puncak dunia, dengan hanya pedang tak terkalahkan yang berdiri di atas mereka. Mereka semua adalah laki-laki yang beradab, namun terus-menerus dipengaruhi oleh status mereka membuat mereka mengembangkan harga diri yang tidak sehat dan mengabaikan orang lain. Mereka hanya melihat pedang tak terkalahkan sebagai lawan sebenarnya. Kiawer sekarang menunjukkannya, menamparkan mereka dengan keras hingga bangun. Ada banyak sekali pahlawan muda di luar sana, bahkan melebihi apa yang bisa dicapai oleh peninggalan lama ini. Tim Wu Qingqiu menatap Kiawer untuk terakhir kalinya sebelum menyadari bahwa Putri Zuo Fan memang memiliki kekuatan untuk memblokir Raja Pedang. Sekalipun mereka bingung dan terkejut, mereka tidak bisa salah mengartikan rasa aman yang mereka rasakan. Tanpa ragu-ragu lagi, mereka menyeret ketiga senior itu setelah Zuo Fan. Yelin melangkah lebih bersemangat, menyusulnya, dan berbisik. Kakak, apakah Kiawer menggunakan pil nafas naga? Ya, berapa banyak yang kamu punya? Jika dia menggunakan semuanya, maka tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tenang, leluhur naga memberinya 10. Aku yakin 3 sudah cukup untuk mencabik-cabik Raja Pedang itu. Zuo Fan menyeringai percaya diri. Yelin tersentak dan tersentak. Banyak sekali. Guru sedang bermain favorit. Dia hanya memberiku sepasang terakhir kali dan sekarang dia hanya memberikan 10. Selain itu, mereka bahkan lebih kuat. Dan dia bahkan mengatakan pil nafas naga sangat menguras tenaganya, pembohong. Ini menunjukkan dia lebih peduli pada gadis itu daripada aku. Saya rasa tidak karena saya memprovokasi dia untuk memberikannya dan misi kita kali ini terlalu berbahaya. Leluhur naga baru saja memberi kita sedikit sesuatu untuk dipersiapkan menghadapi apapun yang menghadang kita. Berbahaya. Kakak laki-laki, bukankah kamu terburu-buru menutup terowongan angin dunia? Mengapa Anda datang ke wilayah utara? Bisa saya bantu? Kemungkinan besar tidak. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, berubah menjadi serius. Sejujurnya, saya datang ke Laut Utara untuk menemukan Heaven Ceiling Xiao. Tapi kemudian aku mendengar dia memiliki temperamen yang buruk, memperlakukan manusia seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutannya, jadi aku bersiap-siap. Anda tidak bisa terlibat. Semakin kita berada di hadapan binatang suci itu, kemungkinan terburuknya akan terjadi. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan hidup Anda. Saya harus mendengarkannya dan melihat apakah saya bisa membuatnya bekerja sama. Mengingat kekuatan tuannya, Yelin mengangguk mengerti, lalu menghela nafas dan menyerah.
Jadi, tim meninggalkan mereka dalam perawatan Kiawer saat mereka bergerak dengan cepat untuk susunan teleportasi. Para Raja Pedang melihat melalui dinding api emas dengan cemas dan mengertakkan gigi. Untuk mencapai mereka, pertama-tama mereka harus melewati Kiawer dan senyuman dinginnya, meskipun mereka merasa sedikit takut. Gadis itu keterlaluan. Tapi masalahnya adalah ayahnya, seberapa kuat dia. Jika dia lebih kuat darinya, maka keadaan kita akan lebih buruk. Mengejar tidak terdengar menyenangkan saat ini. Terkutuklah kamu, Bailey Yuyu, dan laporan busukmu. Kami semua mengurus urusan kami sendiri dan akan tetap seperti ini daripada menyinggung pasangan monster ini. Sekarang semua sarung tangan sudah dilepas, kita harus menyelesaikannya sekarang atau menderita nanti. Tapi bagaimana kita melakukan itu? Mereka mengerutkan kening, dan menyalahkan Bailey Yuyu, mengutuknya ke surga. Suara mendesing. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan sesosok tubuh tinggi menjulang di atas mereka dari belakang. Suara tua dan gemuruh menggetarkan udara. Apa yang terjadi? Mengapa terjadi keributan yang begitu besar? Kepala keluarga. Dengan gemetar, Raja Pedang segera berbalik dan membungkuk. Salam, Patriark. 1079. Suara mendesing. Pedang tak terkalahkan melintas di depan ketiganya dengan mata dingin. Apa yang terjadi di sini? Laporan. Patriark, kami menghentikan kelompok 3 pengguna pedang Dewa Zuo Fan dan Ouyang Lingtian. Ketiganya tegang dan menjawab sekaligus. Jenggot Bailey Yutian bergetar, tapi kemudian menyeringai. Bagus sekali, kepala dan pedang yang kuinginkan berkumpul di satu tempat. Nah, di mana mereka? Kabur. Wajah ketiganya berkedut, merasa khawatir saat mereka melirik Bailey Yutian yang gemetaran. Wajahnya berubah saat dia meraung. Lari. Bagaimana mereka bisa kabur begitu saja? Karena. Dan kenapa kamu masih berdiri di sini seperti orang bodoh dan tidak mengejar mereka? Bailey Yutian memotong kegagapan mereka saat dia terus mengamuk. Ketiganya saling memandang dengan tatapan pahit, ketika Bailey Yuyun akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk menunjuk ke arah Kiawer. Patriark, kami mengecewakanmu, mampir ke gadis kecil ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong tunjukkan keringanan hukuman, Patriark. Seorang gadis kecil. Bailey Yutian menyipitkan matanya, mengamati Kiawer. Jadi ini yang kamu katakan menghalangimu? Ya, Patriark, dia selalu bersama Zuo Fan itu. Sikapnya yang lugu, imut, dan gembira hanyalah kedok nyata. Bam! Bailey Yuyun dan 2 orang lainnya mendapati diri mereka terlempar oleh pelepasan kekuatan yang sangat besar secara tiba-tiba, bahkan saat dia berbicara. Mereka berdarah sekali lagi, terbatuk-batuk dan pucat. Mata Bailey Yutian membara karena amarahnya. Saya tidak butuh alasan. Kamu hanyalah sampah bahkan jika seorang gadis kecil menghentikanmu. Ya, ketiganya menerima kritik itu dengan membungkuk dalam-dalam. Bailey Yutian mengalihkan perhatiannya ke Kiawer, menunjukkan senyuman dingin. Hahaha, Gunung Iblis bukanlah kebohongan kosong yang kukira. Memang ada benarnya. Misi, kamu benar-benar mampu menghentikan ketiga orang ini, meskipun mereka kurang lebih sampah. Lebih baik percaya, Kiawer mengejek dan mengangkat wajah imutnya dengan kebanggaan yang berlebihan. Ketiganya tidak tahu alasan jadi aku hanya meluruskannya. Orang bodoh tua, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lenyaplah dari pandanganku. Ayah bilang tidak ada di antara kalian yang bisa melewati batas ini. Atau apa? Bailey Yutian tersenyum. Kiawer menyeringai, matanya berkedip dingin. Apa yang akan aku lakukan pada kakek tua sepertimu adalah mengkremasimu. Mulutmu cukup menarik. Bailey Yutian menggelengkan kepalanya, memberikan tatapan mencemooh dan tersenyum. Dia hanya berjalan menuju api emas, selangkah demi selangkah, seperti sedang berjalan-jalan. Nona, kamu orang pertama yang berbicara seperti itu kepadaku sejak aku memulai perjalananku. Kalau begitu tunjukkan padaku, keterampilan apa yang kamu miliki untuk mendukung rasa percaya diri yang berlebihan itu, hahaha. Bailey Yutian tertawa, melepaskannya saat tubuhnya mendekati Kiawer. Kiawer menatapnya, wajahnya mengeras, lalu tangannya memancarkan bola api emas. Udara yang penuh kekerasan dan destruktif yang ditimbulkannya menunjukkan kematian dan kengerian. Orang tua bodoh, kamu yang memintanya. Anda hanya menyalahkan diri sendiri karena berakhir berkeping-keping karena bersikeras melewati batas. Tidak ada batas yang tidak dapat dilewati, yang ada hanyalah kekuatan untuk melewatinya. Melirik bola di tangan Kiawer dan merasakan kekuatannya, Bailey Yutian mula-mula takjub lalu bersemangat saat dia mempercepat langkahnya. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatan Kiawer. Jadi itulah yang membuat ketiga orang bodoh itu memakan kotoran. Hahaha, tidak buruk sama sekali. Saya bisa merasakan aliran listrik keluar darinya. Meski itu bukan milikmu, Nona, tapi memilikinya membuktikan bahwa Gunung Iblis lebih dari yang terlihat. Saya sangat berharap bisa bertemu dengan ahli Gunung Iblis sejati. Itu akan membuat kematian menjadi sepadan. Oh, kamu akan melihatnya baik-baik saja, sekarang juga.
Mata Qiaoer berkilat dan pil nafas naga bersiul di udara menuju Baili Yutian. Boom! Cahaya keemasan melesat seperti permulaan, menghantam Baili Yutian dengan kecepatan tinggi. Diikuti dengan ledakan dahsyat, tidak seperti ledakan sebelumnya, yang mengguncang dunia sejauh ribuan mil. Neraka emas melepaskan gelombang kejut yang menghancurkan setengah dari sekte terang laut dan menghancurkan monumen-monumen nyata, yang telah bertahan selama ribuan tahun. Sedangkan untuk pedang tak terkalahkan yang perkasa itu sendiri, pedang itu tertelan oleh amukan api. Para raja pedang tersentak panik. Patriark, tidak ada jawaban, membuat tubuh ahli tua itu terasa tenggelam karena gempuran api. Para raja pedang terpuruk karena terkejut. Qiaoer terkikik dan mengejek, itulah yang kamu dapatkan jika mendorongnya. Dan dia masih terus menemui ahli sejati Gunung Iblis. Bahagia sekarang, saya tidak lain adalah ahli Gunung Setan. Jadi istirahatlah, hehehe. Hahaha, setiap ahli sejati di luar sana dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk mengubah dunia sesuai keinginan mereka. Sebuah suara tua yang meremehkan bergema dari kobaran api. Nona, Anda memiliki bakat yang bagus, bakat untuk menjadi ahli yang hebat. Namun sayang sekali, Anda masih jauh dari menjadi salah satu dari mereka, karena Anda masih kekanak-kanakan menggunakan kekuatan orang lain. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang bisa dilakukan oleh seorang ahli sejati. Gemuruh. Tiba-tiba petir menyambar dan gelombang pedang ganas melintasi langit dan membelah api. Pedang tak terkalahkan muncul di depan mata, meluangkan waktu saat dia berjalan keluar, santai seperti sebelumnya. Dengan setiap langkah, suara gemuruh bergema. Api emas itu hancur dengan ledakan yang tiba-tiba saat petir ungu bergemuruh tinggi di atas, merobek api emas sampai tidak ada yang tersisa. Neraka segera berubah menjadi badai petir ungu. Baili Yutian kemudian menjadi penguasa badai ini. Dengan dia di sini, api emas tidak akan pernah menyala lagi. Kepala keluarga, para raja pedang bersorak. Qiaoer gemetar, menatap lelaki tua itu dengan tidak percaya. Tidak mungkin. Pil nafas naga leluhur naga tidak melakukan apapun. Apa dia? Pil nafas naga, hahaha. Itukah yang kamu lempar? Mata Baili Yutian bersinar karena haus darah, langkahnya terukur saat dia mendekati Qiaoer. Mainan ini cukup bagus untuk menghadapi raja pedang. Itu bahkan membuatku berkedut. Hahaha, sudah berapa tahun sejak seseorang berhasil membuatku mati rasa. Sekarang saya sangat penasaran siapa yang membuat pil nafas naga ini. Meski sehebat apapun, itu tetaplah sebuah penopang, sementara para ahli sejati menggunakan kekuatan yang tak ada habisnya dari dalam. Itu yang mau aku lawan, bukan anak kecil yang lempar mainan ke aku. Jadi saya tanya lagi Nona, apakah Gunung Setan punya ahlinya? Hahaha. Alis Qiaoer bergetar, menatap tajam ke arah pedang tak terkalahkan yang semakin besar saat dia mendekat. Dia tersentak ke belakang secara refleks, tangannya memegang pil nafas naga lainnya. Baili Yutian memperhatikan dan menggelengkan kepalanya. Nona, jadi kamu memilih untuk mengabaikanku. Sudah kubilang, aku tidak tertarik dengan mainan seperti itu. Suara mendesing. Qiaoer melemparkan pil nafas naga kedua dan memotongnya. Kalau begitu, cicipi lagi, kakek tua. 1080. Boom. Ledakan hebat lainnya mengguncang langit, dengan kobaran api melonjak tinggi di atas, dari pil nafas naga kedua milik Qiaoer yang dia lemparkan ke Baili Yutian. Sayangnya, hasilnya sama seperti pertama kali. Setelah kilatan petir, api segera padam. Hanya kilat yang tersisa, menyambar di langit, sebuah himne untuk kedatangan seorang penguasa. Baili Yutian tidak memiliki rambut yang salah, meluangkan waktu untuk berjalan lebih dekat ke gadis manis dengan seringai di wajahnya. Nona, apa yang Anda dapatkan mungkin dapat menghentikan orang lain, tetapi saya sendiri tidak akan pernah. Dapatkah Anda mengetahui alasannya? Hahaha, karena aku jauh lebih kuat. Setiap hukum, batasan, aturan di dunia ini tidak berarti apa-apa bagi orang yang benar-benar kuat, seperti aku. Qiaoer menggigil, tampak kaget dan tersandung ke belakang. Dia telah kehilangan kepercayaan dirinya dan sekarang tenggelam dalam ketakutan. Kekuatannya tidak manusiawi, seperti binatang suci. Tapi lebih seperti anak muda, yang belum dewasa. Terlepas dari itu, Qiaoer masih merasa sedih melihat penyimpangan seperti itu terjadi di dunia ini, selain ayah tercintanya, tentu saja. Setidaknya Zhuo Fan mendapat warisan penguasa, sementara dia. Mata Qiaoer membelalak, menatap tajam ke arah langkah tegas yang masuk dengan tatapan bingung. Atau mungkin orang bodoh tua ini memahami esensi Sword Sovereign. Semuanya masuk akal sekarang, mengapa pedang tak terkalahkan begitu kuat dibandingkan dengan raja pedang lainnya. Dia telah menyentuh inti ilmu pedang Sword Sovereign, setelah mempelajari dasar-dasarnya. Bahkan Zhuo Fan pun tidak bisa melampaui itu. Dia lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas, mengambil setiap warisan yang dia dapatkan untuk uji coba dan tidak menggali lebih dalam nilai-nilai inti warisan tersebut. Sedangkan untuk Invincible Sword, dia hanya memiliki ilmu pedang Sundering Sword dan bahkan itu hanya sebagian kecil dari Sundering Sword.
Namun, hal ini terbukti cukup untuk membawanya ke puncak kekuasaan dalam domain ini. Zuo Fan dan Invincible Sword, keduanya mempelajari jalur sovereign. Namun siapa yang akan menjadi pemenang, baik dengan pendekatan luas atau pendekatan terfokus, masih harus dilihat. Meskipun fakta telah memberikan keseimbangan yang menguntungkan Zuo Fan, dia telah melebarkan pandangannya sementara Invincible Sword memfokuskannya, menjadikannya salah satu alasan utama untuk mengejar pedang suci lainnya. Dia mempelajari semua seni pedang sundering yang harus diberikan padanya, dan untuk melangkah lebih jauh, dia membutuhkan seni lain untuk mengatasi stagnasi ini. Qiaoer telah kehilangan ketenangannya yang berharga, telapak tangannya terasa lembab. Dia kemudian tahu bahwa dia tidak menghadapi seorang kultivator biasa, tetapi Zuo Fan masa depan. Adapun kapasitas pertumbuhan Zuo Fan, dia mendasarkannya pada nenek moyang naga yang menggambarkan masa depan Zuo Fan yang tak terbatas. Warisan sovereign adalah sebuah hal yang sangat besar. Bahkan dengan persepsi yang buruk, Anda masih bisa unggul dari kebanyakan orang. Ini berlipat ganda untuk Invincible Sword dan Zuo Fan, para jenius kultivasi yang belum pernah dilihat dunia. Ditambah lagi dengan warisan penguasa, maka mereka akan menjadi sesuatu yang menjadi perhatian para binatang suci. Qiaoer memiliki pil nafas naga kecil yang diberikan nenek moyang naga kepadanya untuk perlindungan, tapi itu terbukti hanyalah tipuan di ruang tamu sebelum seseorang menguasai seni pedang sundering lengkap dari pedang sundering. Aku akan menghabisimu. Qiaoer gemetar keras, menatap pria yang mendekat, dan 5 pil nafas naga muncul di tangannya sebelum melemparkan semuanya ke arahnya. Boom! Yang pertama melepaskan api setinggi langit saat bersentuhan dengan pedang tak terkalahkan. Sebelum neraka emas mengalami nasib yang sama 2 kali terakhir, pil nafas naga kedua meledak, melepaskan ledakan besar lainnya. Gelombang api kedua tumpang tindih dengan gelombang pertama, menelan Baili Yutian sepenuhnya. Kemudian datanglah 3 yang terakhir, melemparkan neraka demi neraka ke Baili Yutian. Petir ungu menyambar tanpa henti, untuk menyebarkan api, tapi 5 kobaran api memang terlalu berlebihan. Bahkan di bawah sambaran petir yang terus-menerus dari langit, apinya tidak pernah padam. Ketiga Raja Pedang menjadi semakin sedih sekali lagi karena khawatir. Terlepas dari itu semua, langkah kaki Baili Yutian tidak pernah goyah, masih terus berjalan, namun sedikit kerutan masih terlihat. Ah! Teriakan tiba-tiba datang darinya, melepaskan seluruh kekuatannya. Saat 5 gelombang api yang membakar hendak mengepungnya, ledakan bergema saat petir menyambar dari dalam, merobek api. Petir mengerikan itu menyambar dan melubangi neraka, membantu petir yang datang dari atas menyerangnya dari luar hingga tidak ada api emas yang tersisa. Para Raja Pedang tersentak, tidak mau mempercayai apa yang mereka lihat. Kekuatan Patriark melebihi kekuatan dunia. Baili Yuyun melirik kedua orang lainnya, suaranya bergetar. Ahli Genesis Stage lainnya mengandalkan kekuatan dunia untuk kekuatan mereka, bahkan kami, Raja Pedang, pun demikian. Namun Patriark. Ya, Raja Pedang lainnya mengangguk. Ada yang mengatakan kekuatan dunia ada batasnya. Jika seseorang berhasil mengatasinya, mereka akan mampu menghancurkan dunia. Saya selalu menganggapnya sebagai mitos. Bagaimana mungkin dunia mempunyai batas? Sekarang saya tahu bahwa Patriark telah mencapai ranah ini. Itu tidak terbayangkan. Kita semua melihat bagaimana kekuatan dunia nyaris tidak mampu memadamkan kobaran api yang tebal, namun kekuatan sang Patriark sendiri membelahnya. Bukti apa lagi yang ada? 2 lainnya mengangguk, mata mereka bersinar karena kegembiraan. Merupakan kebanggaan bagi klan mereka bahwa pedang tak terkalahkan memang yang terkuat di 5 negeri. Bahkan dunia pun tidak bisa menghentikannya. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan dunia tidak ada batasnya. Cakupan domain inilah yang memiliki batas. Batas yang bahkan tidak bisa disentuh oleh Raja Pedang, tapi Baili Yutian melakukannya. Itu adalah bukti kuat bahwa dia telah melampaui wilayah fana dan tidak dapat lagi diklasifikasikan seperti itu. Wilayah fana hanyalah sebuah dimensi, susunan, yang dibentuk oleh penguasa surgawi, sehingga memiliki batasnya. Tapi seperti yang dikatakan Baili Yutian, kekuatan yang cukup bisa menghancurkan batasan itu. Dia datang sebelumnya, tapi hanya menyelidikinya, tidak mampu memahami seluk-beluknya. Dia masih tidak tahu bahwa dia termasuk di antara sedikit orang di wilayah fana yang memenuhi syarat untuk memasuki domain suci. Angin kencang menyapu area tersebut, dan debu hitam berterbangan kemana-mana. Baili Yutian berdiri di udara dan tersenyum penuh kemenangan. Nona, 5 pil nafas naga bisa saling tumpang tindih, tapi sayangnya pil tersebut tidak bisa digabungkan menjadi satu serangan, sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan seorang ahli sejati. Bagian tengah, yang menghubungkannya, adalah kelemahan terbesar. Jadi tidak peduli berapa banyak yang kamu lempar ke arahku, mereka tidak akan bisa, Baili Yutian menyatakan dengan sombong, seperti sedang mengajar seorang anak kecil, tetapi kemudian mendapati bahwa penontonnya tidak ada di sana untuk menghibur bakat dramatisnya. Si Tuep itu licik, Patriark, dia melemparkan 5 pil nafas naga bukan untuk mengalahkanmu, tetapi untuk melarikan diri.
Bailey Yuyun muncul dan berseru. "Pa!" Tamparan keras itu membuatnya terguncang, dan Bailey Yutian menggonggong. "Kamu pikir aku tidak tahu itu? Jangan hanya berdiri di sana, pergi dan temukan dia." "Saya menginginkan Zuo Fan dan 3 pedang dewa, tetapi sekarang saya juga menginginkannya. Dia pikir dia bisa mempermainkanku. Aku akan menunjukkan padanya arti sebenarnya dari kekuatan." Ya, mereka semua membungkuk serentak, mengikuti perintahnya. Sementara itu, geng Zuo Fan sedang melaju kencang ketika mereka mendengar keributan keras di belakang yang menarik perhatian mereka. Mereka tersentak saat melihat api emas. Bagaimana gadis kecil itu bisa begitu kuat, dan di usia yang begitu muda? Nyala api hampir tidak bertahan selama beberapa detik sebelum petir ungu memadamkannya. Ouyang Lingtian berseru, pedang tak terkalahkan, itulah kekuatannya saat menggunakan kekuatan dunia." Dia menyusul. Akankah gadis muda itu mampu menghentikannya? "Hei ayah, jangan khawatir, klan Zuo kami adalah yang terkuat yang pernah ada. Seorang anak kecil bisa menangani 3 raja pedang yang buruk, jadi pedang tak terkalahkan tidak mungkin punya peluang melawan nona muda klan kita, hehehe." Ouyang Changqing melambai meremehkan. Wajah Ouyang Lingtian berkedut. "Nak, kau pasti berpindah kam dengan cepat, tidak menungguku mati sebelum melepaskan sejarah dan leluhurmu." "Apa yang kamu katakan, ayah? Saya tetaplah Ouyang dan tidak meninggalkan leluhur saya. Itu hanya menunjukkan rasa hormat kepada kakakku. Kakakku Zuo dan aku akan melakukan hal-hal besar bersama. Bukankah itu sangat mulia?" Ouyang Lingtian memutar matanya, berubah menjadi serius saat dia melirik ke arah Zuo Fan. Karena dia berasal dari Sekte Si Bright, putranya akan menjadi penerus sekte tersebut. Meskipun Zuo Fan begitu luar biasa, seorang yang giat, dia menunjukkan potensi dan janji yang luar biasa. Agar putranya mengikutinya mungkin bukan ide yang buruk. Secara keseluruhan, ini adalah pelanggaran aturan sekte, meskipun Ouyang Lingtian menutup mata. Siapapun akan berusaha untuk tumbuh, dan hanya orang bodoh yang buta terhadap prospek yang tidak diikuti Zuo Fan. Meski begitu, Murong Sue sepertinya selalu menentangnya. Pengecut tak berdaya, jatuh cinta pada iblis. Boom! Sebuah ledakan besar datang dari belakang saat itu, dengan cahaya keemasan mencapai tinggi di langit, sebelum segera tertutup warna ungu. Zuo Fan gemetar, berhenti sejenak. Tidak ada gunanya terburu-buru. Kiawer tidak bisa menahannya. Bersiaplah untuk bertarung.